sebagai raja berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we glorify your name, oh God. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we give you praise, oh God. Wonderful Jesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan
segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala cara-Mu Tuhan.
Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bila ku mampu terus bertahan, melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku. Dengan segala caramu Tuhan, saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Kau
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah apapun juga. Semua yang ku bisa pada kehendak-Mu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu para pemirsa di dalam channel YouTube kami Bible Teaching Ministry. Kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah mengupas satu topik, yaitu konsep keselamatan di dalam agama Kristen. Ini merupakan topik besar, topik yang memerlukan pembahasan yang sangat banyak, sangat dalam. Nah, konsep keselamatan itu saya pernah buat dalam 2 sesi atau 2 bagian. Pada bagian yang kedua, saya sudah kupas sedikit dan saya akan ulangi sedikit supaya Bapak Ibu bisa menyambung pada topik yang akan saya kupas pada hari ini. Kita lihat kembali pada pelajaran yang lalu tentang konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam agama Kristen dimulai dari anugerah kemudian mengarah pada iman. Maksudnya begini loh. Anugerah, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua manusia di muka bumi. Tuhan Yesus tidak pandang bulu. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Karena dia adalah juru selamat tunggal, dia adalah juru selamat dunia. Karena itu Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua manusia. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, Petrus mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang selamat, bertobat, tidak ada satupun yang binasa. Sama, Tuhan Yesus pun mengharapkan semua manusia itu di dunia diselamatkan. Karena itulah dia mati di atas kayu salib demi menebus dosa semua manusia. Namun, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tidak ada gunanya kalau tidak ditanggapi oleh manusia. Jadi maksud saya begini, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah anugerah yang terbesar, hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Makanya di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain,
Allah Sang Pencipta sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Tapi sayang manusia telah berdosa, maka dikirimlah anak tunggal yang paling dikasihinya mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Itulah anugerah hadiah terbesar dari Allah kepada semua umat manusia. Namun kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tidak ada gunanya jika tidak ditanggapi oleh manusia. Yesus mau mati 1 kali, 10 kali, 100 kali di atas kayu salib, tidak ada dampaknya ketika manusia tidak mau menerima, tidak mau menanggapi. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Nah, bagi sekelompok orang yang setelah mendengar cerita, baik khotbah, video, internet, ataupun melalui media-media yang lain, ketika mengetahui Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya, maka dia memberikan respon lalu percaya kepada Yesus. Dan akhirnya kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu iman. Iman adalah tanggapan manusia atas anugerah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Namun, apakah beriman saja sudah cukup? Menurut saya ada yang kurang. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan yang dikatakan oleh Yakobus ini. Kalimat yang saya berikan klip di bawah ini. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dengan kata lain, iman itu nggak bisa menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang itu adalah tindakan dari iman. Jadi Alkitab itu bukan mengajarkan orang Kristen jadi pasif, menjadikan orang Kristen yang aktif beriman, karena tanpa iman maka iman itu, tanpa perbuatan maka iman itu kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah iman yang pasif, iman yang mati. Maka di dalam Alkitab selalu ditekankan bukan hanya percaya pada firman, tapi melaksanakan firman. Itu yang paling penting. Karena itu yang menyelamatkan kita adalah tindakan dari iman. Maka konsep keselamatan ini, anugerah dan iman saja tidak cukup. Maka dibutuhkanlah satu konsep lagi, yaitu ketaatan. Nah, di sini baru lengkap. Ada anugerah, iman, dan ketaatan. Banyak hamba Tuhan itu hanya bermain di dua area ini, anugerah dan iman. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan, bukan usaha jeripayamu. Kita terjebak di dalam ayat tersebut sehingga menjadi Kristen yang pasif. Menurut saya tidak cukup. Tapi kita harus taat menjalankan perintah-perintah firman Tuhan. Lalu, apa saja yang harus kita taati untuk mendapatkan anugerah keselamatan? Di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah saya berikan, saya memberikan pengajaran tentang 10 pokok pengajaran tentang keselamatan. Pelajaran ini saya jelaskan dari satu buku yang saya tulis, yaitu 10 pokok pengajaran tentang keselamatan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan buku ini, bisa menghubungi kami di link YouTube kami. Kita akan lihat dari 10 pokok pengajaran itu apa saja. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan, melakukan pertobatan, menerima sakramen baptisan air, menerima sakramen pembasuhan kaki, menerima sakramen perjamuan kudus, mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, taat menguduskan hari Sabat, terlibat aktif dalam pelayanan, hidup secara kudus dan benar. Dari 10 pokok pengajaran tersebut akan saya kupas satu demi satu. Namun pembahasan ini sangat-sangat panjang, bisa dibagi menjadi puluhan kali episode dan puluhan kali judul. Karena itulah, jika Bapak Ibu rindu benar-benar mendalami Alkitab, ini kesempatan yang sangat baik dan sangat langka, sehingga kebenaran ini bisa sampai ke rumah Bapak Ibu, sampai di handphone Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu di seluruh dunia bisa mendownload pelajaran tersebut. Nah, dari 10 pokok pengajaran tersebut, kita akan membahas pokok pelajaran yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dijelaskan tadi, anugerah, iman, dan ketaatan. Kita akan bahas pelajaran yang pertama ini. Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini pelajaran yang pertama dari 10 rangkaian pelajaran yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Saat ini
Penduduk bumi berkisar kurang lebih 7 miliar manusia. Begitu pesat dan cepatnya pertumbuhan penduduk di muka bumi. Namun, sebagian besar dari penduduk bumi 7 miliar ini yang percaya kepada Yesus itu segelintir. Tidak begitu banyak. Nah, saya berikan sebuah diagram persentase berapa banyak orang Kristen di seluruh dunia. Dari persentase ini kita lihat orang-orang yang percaya kepada agama Buddha 5,8%, yang menganut agama-agama campuran macam-macam. Ada 12% yang tidak percaya pada agama, tidak percaya adanya Tuhan. Dengan kata lain ateis, ada 14%. Kemudian yang Hindu ada 13%, yang Muslim ada 20%, dan yang Kristen ada 33%. Di sini, walaupun kelihatan yang paling besar adalah persentase agama Kristen dibandingkan dengan kelompok-kelompok agama lain, tapi jika kita tarik secara global Kristen dan non-Kristen, yang Kristen dari 7 miliar manusia itu hanya 33%, dan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu mencapai 60% lebih. 67%. Jadi, sebagian besar penduduk muka bumi tidak percaya Yesus itu juru selamat, Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa tidak percaya? Kita akan bahas secara mendalam. Yesus Kristus, siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya? Teknologi sudah canggih, media sudah canggih, tapi sampai saat ini masih banyak orang itu belum mengenal Yesus itu siapa. Padahal 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Namun mengapa mayoritas penduduk bumi ini tidak percaya kepada Yesus Kristus? Bukankah Yesus Kristus ini dipercaya oleh sekelompok orang Kristen sebagai juru selamat? Permasalahannya adalah tidak mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Permasalahannya di sana. Kalau seseorang tidak mengenal siapakah Yesus itu, bagaimana mereka bisa percaya? Jika seorang tidak mengenal Yesus, bagaimana dia bisa berseru? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Orang tidak akan mungkin bisa percaya berseru kepada Yesus Kristus jika dia tidak percaya kepada Yesus. Makanya di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang sedang saya jelaskan pada saat ini. Saya ingin memperkenalkan siapakah Yesus Kristus itu berdasarkan dasar-dasar kebenaran ayat-ayat Alkitab. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Pertanyaan ini awalnya Yesus tujukan kepada orang-orang penduduk di area pada saat itu. Kita lihat Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kalimat ini mengindikasikan Yesus ingin tahu bagaimana reaksi pandangan masyarakat kepada dirinya. Apakah masyarakat sudah mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya? Kita lihat jawaban dari murid-murid ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Ayat yang ke-14 jelas sekali. Pemahaman masyarakat pada saat itu terhadap Yesus itu simpang siur, berbeda-beda satu dengan yang lain. Artinya pengenalan kepada Yesus itu masih kacau balau, tidak seperti yang seharusnya. Artinya pada saat itu penduduk masih banyak yang belum mengenal siapakah Yesus. Demikian pula hari ini. Apakah semua penduduk bumi sudah mengenal Yesus itu siapa? Menurut saya belum. 63% penduduk bumi tidak mengenal dengan baik dan tepat Yesus itu siapa sesungguhnya. Setelah itu Yesus ingin
agar pengikutnya itu mengenal dia secara fokus. Maka di ayat yang ke-15 Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus mengharapkan semua manusia mengenal dia, tapi tidak semua manusia bisa mengenal dia dengan baik. Dan Yesus ingin lebih fokus. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar tahu, oh Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lampau, oh Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Bukan itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Tapi Yesus ingin manusia mengenal dia secara jelas, tajam, dan benar. Makanya kalimat ayat yang ke-15 Yesus langsung fokuskan kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Berarti Yesus itu mengenaki manusia itu mengenal dia secara pribadi, bukan mengenal secara global atau mengenal secara bias. Karena jika seseorang tidak mengenal siapakah Yesus, tidak mungkin akan percaya Yesus. Topik ini saya akan mengupas dua bagian, karena topik ini cukup panjang juga. Mengenal Yesus Kristus. Bagian yang pertama adalah apakah Yesus itu Allah yang benar, dan bagian yang kedua adalah apakah Yesus itu benar-benar juru selamat tunggal? Karena selama ini orang-orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan Yesus adalah juru selamat tunggal. Karena itulah bagi orang Kristen pun saya menantang Anda pengenalan terhadap Yesus Kristus. Karena jika Anda mengenal tidak tepat, maka Anda tidak akan bisa menjelaskan kepada orang lain siapakah Yesus itu sesungguhnya. Apakah Yesus itu benar-benar Allah dan apakah Yesus itu juru selamat tunggal? Maka hanya Anda sendiri yang percaya dan hanya Anda sendiri yang aktif, sedangkan orang-orang sekitar Anda, suami, istri, anak, tetangga, rekan kerja Anda tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus, karena hanya Anda sendiri yang mengenal. Karena itulah Anda tidak cukup sekedar mengenal, tapi benar-benar mengenal dan mendalami siapakah Yesus itu. Mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar itu sangat penting. Karena ketika kita tidak mengenal Allah dengan benar, berarti kita salah menyembah Allah. Dan sangat sulit untuk mengenal Allah yang benar. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sesungguhnya banyak sekali penduduk muka bumi yang menyembah Allah, namun mereka tidak mengenal siapakah Allah sesungguhnya. Nah, melalui pelajaran pada hari ini, semoga pengenalan kepada Allah lebih mendalam. Mengenal Allah yang benar adalah hal yang sangat penting. Saya akan berikan 3 alasan kenapa mengenal Allah yang benar itu penting. Alasan yang pertama, supaya kita tidak salah menyembah dan bersyukur. Allah menghendaki manusia menyembah Dia. Karena itulah bersyukur bahwa dari 7 miliar manusia, sebagian besar percaya Allah dan menyembah Allah, walaupun dalam konteks agama masing-masing. Karena di muka bumi ini hanya sekian persen yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang ateis. Dan mayoritas percaya Allah itu ada, pencipta langit, bumi, dan isinya. Yang kedua, agar kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika engkau tidak mengenal Allah dengan benar, dengan tepat, gimana engkau bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan? Ibaratnya Bapak Ibu, kita telepon. Saya percaya Bapak Ibu punya handphone semua. Katakanlah Bapak Ibu ingin telepon kepada seseorang. Nah, nomor handphonenya itu ada 10 angka. Bapak Ibu sudah tekan angka pertama sampai angka yang ke-9 sudah tepat. Tapi di angka yang terakhir, angka yang ke-10 salah pencet. Akibatnya apa? Bapak Ibu tidak akan terkonek dengan orang yang Bapak Ibu akan ajak bicara. Misalnya Anda yang lagi pacaran, lagi mau telepon pacar Anda tekan 9 angka. Kemudian angka yang terakhir, begitu dipencet, terkoneknya ke kantor polisi. Begitu Anda angkat dari sana berkata, halo, ini kantor polisi. Apa Anda mau lanjutkan pembicaraan? Tidak terkonek dengan orang yang tepat. Nah, walaupun hari ini gampang ya, begitu kita mau telepon tinggal picit namanya, tidak usah picit angkanya. Itu hanya sebagai sebuah ilustrasi. Maksud saya adalah, ketika kita mau menyembah Allah, harus terkonek dengan Allah. Dan bagaimana Anda bisa terkonek dengan Allah kalau Anda tidak mengenal Allah itu dengan tepat? Tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir, agar kita diselamatkan dari kebinasaan, dengan kata lain masuk surga.
Pertanyaan saya sederhana. Apa tujuan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Apa tujuan Bapak Ibu menganut sebuah agama? Apakah supaya diberkati, supaya penyakit disembuhkan, dan lain sebagainya? Menurut saya itu bukan tujuan utama, walaupun itu tidak salah. Tujuan utama semua orang percaya Allah adalah demi memperoleh keselamatan setelah kematian. Kalau kita diberkati, penyakit kita disembuhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, itu bonus dari apa yang kita percayai. Tapi yang paling penting adalah keselamatan. Nah, jika kita tidak mengenal Allah dengan tepat, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan oleh Allah itu? Inilah 3 alasan kenapa kita harus menyembah Allah yang benar. Allah, Sang Pencipta, menghendaki manusia mencari, mengenal, dan menyembah Dia. Karena itu Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26 dan 27 mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Perhatikan yang dikatakan oleh Paulus, dari satu orang saja. Artinya seluruh penduduk bumi yang terdiri dari 7 miliar itu berasal dari satu orang, yaitu dari Adam. Adam adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan satu orang? Bagaimana dengan Hawa? Bukankah awalnya Allah menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, ada Adam dan Hawa? Tetap dari satu orang Bapak Ibu. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan demikian, ayat ini tidak bertentangan dengan kitab Kejadian. Memang awalnya Allah hanya menciptakan satu orang, yaitu Adam. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Nah, dari 2 orang inilah muncul semua bangsa dan umat manusia yang tersebar ke seluruh penduduk bumi, seluruh penjuru bumi dari 7 miliar manusia itu. Nah, dari semua penduduk bumi, Allah punya kehendak, yaitu supaya manusia mencari Allah. Sang Pencipta menghendaki supaya manusia itu mencari Sang Pencipta itu sendiri. Alangkah menyedihkan jika seorang anak tidak mencintai, tidak mencari, merindukan orang tuanya. Ibarat begini, seorang anak yang dari kecil, katakan dari 1 tahun, sudah dititipkan di panti asuhan. Kemudian anak ini bertumbuh besar, bertumbuh semakin dewasa. Apakah anak itu tidak bertanya siapa sesungguhnya ayah dan ibunya? Apakah dia tidak merindukan ayah dan ibu yang sebenarnya? Saya percaya sangat merindukan. Karena itulah kita lihat banyak anak yang diadopsi dari kecil, bahkan antar kota, antar negara. Setelah mereka tumbuh dewasa, kemudian mereka rindu mencari siapa ayah dan ibu kandung mereka yang sesungguhnya. Demikian pula manusia dengan Allah. Jika Anda sebagai manusia yang sudah ada di muka bumi tidak punya kerinduan untuk mencari, mengenal siapakah Allah Sang Pencipta itu, berarti Anda adalah orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih bahwa Anda ada di muka bumi karena Allah yang menciptakan Anda. Harapan Allah adalah manusia mencari dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Artinya Allah itu bisa ditemukan Bapak Ibu. Allah itu bisa kita kenal. Karena jika Allah tidak bisa dikenal, bagaimana Allah menghendaki manusia mencari dan menemukan Dia? Artinya Allah bisa dikenal. Masalahnya adalah apakah Anda mau buka hati Anda untuk mengenal Dia atau tidak. Jika Anda menutup hati Anda tidak akan bisa mengenal Allah. Bukalah hatimu, dan salah satunya ikuti pelajaran ini supaya Bapak Ibu bisa mengenal Allah dengan tepat. Bukanlah hal yang mudah untuk mengenal Allah yang benar. Tadi saya sudah katakan, Allah menghendaki manusia mengenal Dia. Memang bukan hal yang mudah. Perlu satu usaha untuk mengenal Allah. Makanya banyak orang salah mengenal. Karena Allah itu roh. Akibatnya banyak orang salah mengenal dan salah menyembah Allah. Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu,
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya banyak penduduk di muka bumi menyembah Allah, aktif beribadah kepada Allah, tapi sayang mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Karena itulah, jika Bapak Ibu dalam beribadah sudah korbankan 3 hal yang penting. Korban waktu, tenaga, uang. Tapi Bapak Ibu menyembah Allah yang tidak dikenal. Sayang sekali. Karena itulah berusaha untuk mengenal siapakah Allah yang benar itu. Melalui bahan pelajaran ini, saya coba memperkenalkan Allah yang benar dalam konteks seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita perhatikan lingkaran ini Bapak Ibu. Ini adalah gambaran pengenalan manusia kepada Allah. Ada agama yang mungkin mengenal Allah dari 0 sampai 50%. Artinya masih jauh pengenalan kepada Allah. Ada agama yang lebih baik mengenal Allah, mungkin sudah 60%. Ada agama yang lebih baik lagi mengenal Allah, mungkin 70%. Ada agama mengenal Allah, mungkin 80%. Ada agama yang lebih baik lagi mengenal Allah, mungkin sudah mencapai 90%. Berarti dia sudah mengenal Allah hampir tepat. Namun Allah menghendaki agar manusia mengenal dia seutuhnya, kalau perlu mengenal dia 100%. Supaya kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah Sang Pencipta itu. Nah, ini adalah lingkaran gambaran agama. Jika Bapak Ibu tidak membuka hati Bapak Ibu untuk berusaha mencari Allah, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengenal Allah. Persentase pengenalan kepada Allah tidak akan naik. Karena itulah kadang-kadang kita sebagai umat beragama di satu agama, kita tutup hati kita fanatik pada agama kita, sehingga kita tidak berusaha mencari Allah yang benar itu Allah yang mana. Karena saya percaya dari sekian agama di muka bumi, pasti ada satu agama yang memperkenalkan Allah lebih jelas, lebih tepat dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Lalu agama yang mana? Silahkan ikuti pelajaran ini sampai selesai. Siapakah Allah yang benar itu? Ini adalah tantangan kita. Siapakah Allah yang benar ini? Nah, kemudian, apakah Yesus itu Allah yang benar? Selama ini orang Kristen percaya Yesus adalah Allah yang benar. Itu kan kepercayaan orang Kristen. Sedangkan sebagian besar penduduk bumi tidak percaya. Nah, bagaimana Anda sebagai orang Kristen berusaha memperkenalkan dan menjelaskan betulkah Yesus itu Allah yang benar? Berbicara tentang kebenaran, yang namanya kebenaran itu ada 2 macam. Kebenaran secara universal dan kebenaran secara kolektif. Maksudnya apa? Kebenaran universal dan kolektif itu, kebenaran universal adalah kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang. Artinya ketika engkau menjelaskan ini, tidak ada manusia, tidak ada agama lain yang akan menentang atau menyanggahnya. Sedangkan kebenaran yang bersifat kolektif adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh sekelompok orang tertentu. Nah, maksud kebenaran universal dan kolektif itu begini. Kita lihat kebenaran universal. Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Ini universal. Agama manapun dia sangat percaya bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kecuali orang ateis tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan menciptakan manusia. Karena itulah saya tidak tahu orang-orang ateis bagaimana mereka menjelaskan tentang asal-usul manusia. Apakah plek tiba-tiba muncul dari atas tanah? Apakah tanpa dasar? Karena itulah semua agama di dunia bisa terima yang bersifat universal ini. Lalu yang kolektif adalah begini. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nah, ini kolektif. Hanya orang Kristen dan orang Katolik yang bisa terima bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Nah, masalahnya adalah jika engkau sebagai pengikut Yesus Kristus yakin bahwa Allah yang benar adalah Yesus Kristus, masalahnya adalah apakah engkau bisa buktikan, tunjukkan, dan jelaskan kepada yang universal bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Allah Sang Pencipta? Bisa tidak? Kalau tidak, berarti Anda hanya mengenal untuk diri Anda sendiri. Maka bahan ini saya buat supaya membantu orang-orang Kristen menjelaskan betulkah Yesus itu Allah yang benar? Kita lanjutkan.
Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menciptakan segala makhluk. Nah, ini masih bersifat universal. Menciptakan alam semesta, menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Menciptakan langit, bumi, planet, menciptakan air dan udara, air dan angin. Nah, ini pencipta. Sedangkan menciptakan segala makhluk, menciptakan segala jenis tumbuhan, menciptakan binatang di darat dan di laut, menciptakan burung-burung di udara. Ini Sang Pencipta yang lakukan. Dan sentral dari segala ciptaan tersebut itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu sendiri. Oke? Nah, dari semua ciptaan itu yang paling bawah adalah yang paling penting. Karena semua yang diciptakan ini, baik alam semesta maupun segala makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan, diciptakan tujuannya untuk manusia nikmati. Karena itu sentral dari segala ciptaan adalah manusia. Dan manusia ciptaan itu dikehendaki oleh Allah agar mencari Allah yang benar, mencari Sang Pencipta. Siapakah dia itu? Kalau hari ini Anda bisa makan, Anda bisa nikmati hidup, bisa mandi, menghirup udara, tapi Anda tidak berusaha mengenal siapakah Sang Pencipta, berarti Anda termasuk manusia yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa berterima kasih. Bukankah demikian? Kalau Anda sudah menikmati hidup, maka Anda harus mencari, berterima kasih, menyembah siapakah Allah Pencipta itu sesungguhnya. Baru Anda dianggap sebagai manusia yang bisa bersyukur dan bisa berterima kasih. Masalahnya adalah, apakah benar Yesus Sang Pencipta dari semuanya ini? Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana Allah melakukan penciptaan atas semesta dan isinya? Yang kedua, siapakah Sang Firman? Yang ketiga, apakah buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dari segalanya itu? Kita akan bahas ketiga poin tersebut karena topik yang satu ini mengenal Allah Sang Pencipta. Kita membahas 3 topik poin penting ini. Yang pertama, bagaimana Allah melakukan penciptaan? Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penciptaan, kita lihat proses penciptaan dari Allah dengan kekuatan firman. Yang kedua, dari yang tidak ada menjadi Allah, menjadi ada. Kita lihat dalam satu ayat di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Untuk memahami proses penciptaan dari Allah, yang pertama diciptakan dengan firman Allah. Yang kedua menciptakan dari sesuatu yang tidak dapat dilihat menjadi bisa dilihat. Itu disebut pencipta. Beda dengan mengubah wujud. Misalnya seorang ahli bangunan itu hanya mengubah wujud. Dia bisa membuat sebuah bangunan besar, sebuah bangunan yang megah. Itu ahli bangunan. Tapi seorang ahli bangunan sehebat apapun tidak bisa menciptakan sebutir pasir. Bukankah begitu? Mereka itu hanya mengubah wujud, mencampur adukkan berbagai macam unsur-unsur sehingga terbentuklah sebuah bangunan yang megah tinggi, bisa sampai ratusan lantai ke atas mencakar langit. Itu mengubah wujud, bukan pencipta. Yang namanya pencipta adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, Allah baru bisa lakukan karena dialah Sang Pencipta yang maha kuasa. Menciptakan dengan firman. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan lihat bagaimana proses Allah melakukan penciptaan dengan firman. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menciptakan langit dan bumi. Pasti ada yang menciptakan. Siapakah dia? Yaitu Allah. Nah, ketika menciptakan langit dan bumi, kita tidak tahu kapan itu proses penciptaannya. Karena itu Anda sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab, ini Anda tidak bisa katakan ini hari pertama. Tidak.
Sebelum memasuki 6 hari penciptaan, di hari pertama Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Kapan langit dan bumi diciptakan? Tidak ada satu yang bisa menjawab. Karena ketika Allah melakukan proses penciptaan 6 hari, langit dan bumi sudah ada. Kita lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Nah, ini penciptaan. Okay? Awalnya dunia diliputi kegelapan. Lihat ayat yang kedua. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap pekat. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Lalu mulai terang itu muncul di tengah-tengah kegelapan. Itulah yang namanya penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah hanya dengan berfirman. Ayat yang keempat. Ayat yang keenam. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas baru, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-26, nah ini yang paling penting, yaitu menciptakan manusia. Kita lihat bagaimana proses penciptaan atas manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penciptaan atas manusia, kalau menurut Alkitab, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, ada 4 agama besar di muka bumi. Agama yang menganut Allah tunggal, percaya bahwa Allah yang menciptakan manusia, yaitu agama Yudaisme, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Muslim. 4 agama besar ini percaya Allah yang menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kalau Allah yang menciptakan Adam dan Hawa yang akhirnya menjadi nenek moyang dari 7 miliar manusia, kenapa manusia hari ini tidak berusaha mencari siapakah sang pencipta manusia itu sendiri? Kemudian, jika kita baca ayat-ayat tersebut di atas, setiap kali penciptaan selalu ada kata berfirmanlah Allah. Okay? Dengan kata lain, Allah melakukan penciptaan itu dengan berfirman, dengan berkata, jadilah ini jadi, jadilah itu jadi, semuanya hanya dengan kekuatan firman. Lalu firman atau logos ini menjadi apa nantinya? Kita lihat. Sebenarnya firman itu apa? Atau siapakah firman itu sesungguhnya? Kita lihat lebih jauh penjelasannya. Siapakah sang firman itu? Ini bagian yang kedua. Karena tadi saya sudah katakan, Allah melakukan penciptaan dengan berfirman. Lalu bagaimana wujud firman itu sesungguhnya yang melakukan penciptaan atas langit dan bumi dan segala isinya? Untuk mengetahui siapakah sang firman dan bagaimana perannya dalam penciptaan alam semesta dan segala isinya, kita harus membacanya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita coba kutip dan kita kupas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Proses penciptaan oleh firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang kita baca di dalam kitab Kejadian. Segala sesuatu, langit, bumi, segala tumbuhan, segala makhluk hidup, dan paling penting manusia dijadikan, diciptakan oleh Dia. Dia di sini adalah Allah, yaitu sang firman.
Nah, firman inilah yang melakukan penciptaan. Maka ayat yang kita sudah baca tadi, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, selalu diulang dan katakan Allah berfirman. Okay? Kemudian firman itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Berarti kita bisa tangkap di sini. Apakah firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Ibarat begini, saya dengan perkataan saya adalah satu kesatuan. Nah, ketika Allah melakukan penciptaan, Allah hanya berkata jadi ini, jadi itu, jadi. Nah, apakah perkataan Allah tidak ada kekuatan? Ada. Perkataan kita pun ada kekuatan. Contoh, di sini, Bapak yang duduk paling pojok, boleh berdiri sebentar? Coba Bapak-Bapak perhatikan. Perkataan saya ada kekuatan enggak? Ada betul? Ada. Ketika saya berkata, Bapak tolong silakan berdiri, Bapak itu langsung berdiri. Artinya dengan berkata saja saya bisa angkat badannya yang puluhan kilogram itu. Ada kekuatan. Nah, demikian pula Allah melakukan penciptaan. Ketika Allah berkata itu jadi. Jika perkataan manusia saja punya kekuatan, terlebih lagi perkataan Allah. Oh ya, silakan duduk Pak, silakan duduk, terima kasih. Oke. Kita lihat kembali Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang perlu Bapak Ibu tangkap di ayat 1 adalah firman itu adalah Allah dan firman itulah yang melakukan proses penciptaan. Langsung kita masuk ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 1 firman adalah Allah, di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang perlu kita tangkap di sini apa? Artinya adalah Allah menjadi manusia. Nah, bagaimana proses Allah menjadi manusia? Prosesnya adalah ini, melalui kelahiran. Karena itulah orang Kristen yakin Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus sang pencipta. Yesus Kristus adalah Allah yang berubah menjadi manusia melalui proses kelahiran. Karena itu kita imani sebagai orang Kristen, Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Ini pemahaman mendasar dalam ajaran kekristenan, pemahaman yang mendasar siapakah Yesus itu sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maksudnya adalah dunia ini diciptakan oleh Allah, tetapi orang-orang dunia tidak mengenal siapakah Allah sang pencipta itu sesungguhnya, tidak mengenal. Kemudian ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Allah datang kepada manusia ciptaannya dalam wujud Yesus Kristus. Tapi apakah orang bisa terima Yesus sebagai Allah? Tidak bisa. Termasuk bangsa Israel sebagai umat pilihan tidak bisa terima Yesus itu sebagai Allah. Tidak bisa. Makanya kadang-kadang saya bingung. Rasanya aneh. Yesus lahir di negara Israel, tapi mayoritas penduduk Israel tidak mengenal dan tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Sementara sudah miliaran penduduk muka bumi percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ironis tidak? Ironis. Karena itulah bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tutup hati mereka untuk mengenal siapakah Allah yang benar itu. Allah sudah hadir ke dunia, datang kepada ciptaannya, tapi dunia yang diciptakannya tidak menerimanya. Kenapa demikian? Karena tidak mengenal siapakah sang pencipta itu sesungguhnya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah sang pencipta. Perhatikan kembali di ayat yang ke-14. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Allah. Tapi dia menggunakan sebuah status anak tunggal Bapa atau anak Allah. Itu hanya sebutan Bapak Ibu. Karena ketika Yesus datang ke dunia, tidak mungkin dia bisa menyebut dirinya Allah. Padahal dia adalah Allah sang pencipta. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah itu roh. Rasanya lucu ketika Yesus makan lalu dikatakan, oh Allah lagi makan. Ketika Yesus tidur lalu dikatakan, Allah lagi tidur.
Ketika Yesus lagi mandi, lalu dikatakan, Allah lagi mandi. Ini jadi aneh dan rancu. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dia mengambil sebuah status, yaitu anak Allah. Padahal dia adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang inkarnasi atau lahir menjadi manusia. Mengapa ketika Yesus lahir ke dunia, dia menggunakan status anak Allah, pada dia adalah Allah sendiri. Kenapa demikian? Pasti Yesus punya alasan-alasan. Dan saya kemukakan salah satu alasan kenapa Yesus tidak menyebut dirinya, aku adalah Allah. Karena itu Bapak Ibu tidak akan temukan di Alkitab Yesus menyebut, aku adalah Allah. Thomas pernah menyebut Yesus, engkau adalah Tuhan dan Allahku. Dan Yesus pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan dan gurumu. Dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Itu dicatatkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Tapi Yesus tidak menyebut dirinya Allah. Karena itu, kenapa Yesus tidak menyebut dirinya Allah? Kita coba lihat satu ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada dua poin yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, ia telah merendahkan dirinya. Orang yang rendahkan diri, dia tidak akan mengangkat statusnya. Dia tidak akan meninggikan dirinya. Artinya, Yesus itu Allah dan itu milik yang harus dipertahankan. Tapi ketika dia lahir ke dunia, dia mengosongkan dirinya, melepaskan segala kemuliaan, kemewahan, dan juga kebesarannya di sorga. Dia datang dan mengambil rupa menjadi seorang manusia. Bahkan bukan menjadi manusia biasa, dia mengambil rupa seorang hamba. Itulah Allah yang saya sembah, yang saya kagumi. Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha besar, melepaskan semua itu menjadi manusia biasa, bahkan dilahirkan dari keluarga yang miskin. Mana ada Allah yang seperti itu selain Allah juru selamat kami, Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya. Artinya kesengajaan melepaskan semuanya itu. Lalu yang kedua, taat sampai mati. Karena itu Yesus mengambil rupa menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Yesus ingin mencontohkan tentang nilai ketaatan. Nah, sebagai manusia ciptaan Allah, kita juga diajarkan taat pada Sang Pencipta, berusaha mencari Sang Pencipta, taat pada firman yang sudah dikatakan oleh Sang Pencipta. Itulah ketaatan. Kemudian yang terakhir, apakah buktinya bahwa Yesus Kristus itu Sang Pencipta? Tadi saya sudah jelaskan, Yesus adalah Allah Sang Pencipta, firman yang menjadi manusia. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan menggunakan firman. Kemudian firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Artinya Yesus adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Nah, bagian yang terakhir adalah apakah buktinya bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang telah melakukan penciptaan itu? Kita akan coba bahas. Bukti Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus berkuasa atas segala ciptaannya. Yang kedua, berkuasa atas diri manusia. Oke, nah ini yang paling penting. Kita coba analisa. Berkuasa atas ciptaannya, meredakan angin ribut. Tadi kan saya sudah jelaskan, Sang Pencipta, dia yang menciptakan air, angin, menciptakan segala makhluk, menciptakan tumbuhan, menciptakan segala jenis binatang di darat, di laut, burung-burung di udara. Dia yang ciptakan. Nah, tinggal kita buktikan, mestinya yang namanya pencipta berkuasa atas ciptaannya. Dan Yesus bisa meredakan angin ribut. Satu kali ketika Yesus ada di danau bersama dengan murid-muridnya, saat itu terjadi badai, gelombang yang begitu dahsyat, kapal mereka hampir tenggelam. Murid-murid sudah ketakutan, sudah pucat semua. Tapi Yesus sedang tidur di buritan kapal. Nah, salah satu muridnya membangunkannya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Lalu Yesus berkata, "Kalian yang kurang percaya." Kemudian Yesus menghardik angin itu, "Hei, teduhlah."
Hanya satu patah kata, angin yang tadinya mengamuk langsung teduh dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Hanya Sang Pencipta yang bisa mengendalikan angin. Betul? Kita apakah bisa kendalikan angin? Boro-boro mengendalikan angin yang begitu dahsyat, angin yang begitu besar. Kadangkala maaf kata, angin dalam perut kita aja susah kita kendalikan. Akhirnya ujung-ujungnya yang belakang itu yang paling gak enak. Kemudian berjalan di atas air. Manusia gak mungkin bisa berjalan di atas air. Hanya Sang Pencipta air yang tidak akan tenggelam oleh air. Hanya Sang Pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Dan Yesus sudah membuktikan dia bisa berjalan di atas air. Murid-murid kaget. Mereka pikir itu hantu yang berjalan di atas air. Kalau hantu adalah roh, maka mungkin dia tidak ada berat jenis. Sedangkan Yesus itu manusia, punya darah daging, punya berat jenis. Jelas akan tenggelam. Karena itulah ketika Yesus berjalan sudah dekat perahu murid-murid, kemudian salah satu muridnya penasaran, namanya Petrus. Tuhan, jika engkau benar adalah Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air menemui engkau. Dan atas izin Yesus akhirnya Petrus keluar dari perahu berjalan. Awalnya Petrus bisa berjalan beberapa langkah di atas permukaan air. Tapi ingat, itu bukan kehebatan Petrus. Izin dari Yesus. Yesus yang membuat Petrus bisa mengambang di atas air. Oke, nah begitu Petrus mulai lihat kiri kanan dan takjub, loh kok saya bisa berjalan? Mulailah dia tenggelam. Petrus pernah beberapa langkah berjalan di atas air tapi mulai tenggelam. Artinya manusia biasa pasti tenggelam kalau bukan seizin Allah. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air karena dia pencipta air itu sendiri. Kemudian mengutuk pohon ara. Allah pencipta adalah pencipta segala tumbuhan. Satu kali Yesus lapar dan dia mau cari buah pada pohon ara. Tapi saat itu tidak ada buah pada pohon ara itu. Dan Yesus berkata, mulai sekarang engkau tidak usah berbuah lagi. Apa yang terjadi dengan pohon ara? Besoknya pohon ara sudah kering dan mati. Hanya Allah yang otoritas punya kuasa berkata kepada tumbuhan, karena dia yang menciptakan tumbuhan. Coba kita hari ini, jika di rumah atau di halaman rumah Bapak Ibu ada satu pohon yang Bapak Ibu tanam tapi tidak menghasilkan buah. Lalu Bapak mau tebang sudah terlalu besar. Coba berkata kepada pohon ini, mulai sekarang matilah, mulai sekarang tidak usah tumbuh lagi. Besok lusanya makin subur tumbuhan itu. Tidak akan bisa, kecuali engkau menggunakan kekuatan, menggunakan sihir, menggunakan kekuatan kuasa lain untuk membuat pohon itu mati. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi ingat, itu bukan kekuatan manusia. Manusia tidak akan bisa lakukan itu. Hanya menggunakan kuasa Allah atau kuasa setan. Hanya dua kekuatan itu. Kemudian berkuasa atas diri manusia, menyembuhkan berbagai macam penyakit bawaan. Ada orang yang dari lahir sudah lumpuh tapi Yesus sembuhkan. Ada yang buta sejak lahir, Yesus sembuhkan. Yesus bisa sembuhkan macam-macam penyakit bawaan. Kemudian Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Banyak orang yang sakit penyakit, satu demi satu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, satu demi satu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hanya pencipta tubuh manusia yang punya otoritas atas tubuh manusia. Ibarat saya membuat laptop, menciptakan laptop, ketika laptop ini rusak saya bisa perbaiki karena saya pencipta. Kemudian yang paling penting adalah ini, membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati artinya rohnya sudah keluar dari tubuh. Kalau orang sudah mati, roh sudah keluar dari tubuh, tidak akan bisa seorang pun mengembalikan roh orang itu ke dalam tubuhnya lagi. Seorang dokter, betapapun hebatnya, ketika orang itu meninggal, di grafiknya dokter sudah garis lurus, maka dokter sudah angkat tangan dan akan segera menutup orang itu dengan kain kafan. Selesai. Dokter tidak akan bisa berdaya lagi. Karena itulah kita lihat di dunia masing-masing presiden, kepala negara punya dokter ahli, dikeliling oleh dokter ahli. Tapi ketika waktunya mati tetap mati, walaupun dokter ahlinya itu hebat-hebat, canggih-canggih, tetap tidak bisa menyelamatkan presiden itu. Karena dokter ahli bukan pencipta manusia. Hanya pencipta manusia yang bisa mengembalikan roh yang sudah keluar dari tubuh manusia. Hal itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal yang ke-11, Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur 4 hari, tapi Yesus bisa bangkitkan dia dari kematian sehingga Lazarus hidup kembali. Bukankah luar biasa? Bukankah dahsyat sekali? Kemudian semua pembuktian bahwa Yesus berkuasa atas segala ciptaan itu ada di dalam Alkitab.
Mungkin ada satu yang saya tinggal, yaitu Yesus yang menciptakan, Allah yang menciptakan semua makhluk hidup di laut. Nah, Yesus punya otoritas atas makhluk yang ada di laut. Di Yohanes pasal yang ke-21, satu kali murid-murid pergi ke danau menjala ikan semalam-malam. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan malam itu. Dan pagi-pagi Yesus datang dan Yesus bertanya, apakah kalian punya lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Lalu Yesus berkata, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu. Begitu jala itu mereka turunkan di Yohanes pasal 21, maka mereka bisa mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Bukankah Yesus bisa mengendalikan ikan-ikan di laut? Karena Dia yang menciptakan ikan di laut. Dan ikan itu hanya satu contoh bahwa makhluk yang ada di laut itu ada di bawah kendali Yesus Kristus. Karena Dia adalah pencipta itu sendiri. Dari sini Bapak Ibu, untuk lebih mengetahui betulkah Yesus sang pencipta, silakan baca dalam kitab suci Alkitab. Bapak Ibu akan temukan bagaimana dahsyatnya ajaib penegasan Yesus tentang dirinya. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 10. Ini bagian-bagian yang terakhir. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan, Bapak Ibu setuju nggak? Bapa ini menunjukkan Allah, okay? Bapa itu menunjukkan Allah, sang pencipta. Tapi Yesus berkata, kalau tidak seorang pun yang bisa datang dan mengenal Allah tanpa melalui aku. Kenapa demikian? Di ayat yang ke-7, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya, kalau kalian sudah mengenal aku, berarti kalian sudah mengenal Allah sang pencipta. Kalau kalian sudah melihat aku, berarti sudah melihat sang pencipta. Kenapa bisa demikian? Dan salah satu muridnya, Filipus, berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Berarti pemahaman Filipus tentang siapakah Yesus itu belum tepat, belum sempurna. Karena dia beranggapan Yesus itu hanya utusan Allah. Padahal Yesus itu ada Allah sendiri. Maka ayat yang ke-9, Yesus menegur muridnya, sudah sekian lama kamu bersama-sama aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Berarti bukan jaminan orang yang hidup bersama Yesus 3 tahun siang malam bersama Yesus pasti mengenal Yesus. Karena mengenal Yesus tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Yesus adalah Allah, Yesus adalah sang pencipta itu sendiri. Maka Yesus katakan, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Okay? Yesus adalah Allah sang pencipta. Kita sudah melihat pembahasan hari ini. Yesus adalah Allah yang benar. Ini sudah saya paparkan. Dan sebentar kita akan membahas poin yang kedua. Yesus adalah juru selamat tunggal. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Dan kita akan istirahat sejenak. Setelah itu kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Yesus adalah juru selamat tunggal. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih juru selamat kami, Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus. Engkau sudah menyertai kami sehingga kami menyelesaikan sesi yang pertama. Siapakah Allah yang benar? Dan kami sampai pada satu kesimpulan, Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah sang pencipta yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Kami bersyukur bahwa di dalam firman-Mu sudah menjelaskan secara mendetail bahwa Engkau adalah Allah sang pencipta. Kami akan istirahat sebentar, setelah itu kami akan melanjutkan sesi yang kedua. Siapakah juru selamat dunia? Dan benarkah Yesus Kristus adalah juru selamat dunia? Kiranya Tuhan terus menyertai memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.